Nampaknya masa Alessio Romagnoli di AC Milan sudah di depan mata. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar, namun tidak terlalu cepat bagi seorang pemain dikatakan tamat di sebuah klub. Masalah yang dihadapi oleh Alessio Romagnoli sekarang ini adalah penampilannya yang dianggap semakin buruk di lini pertahanan. Sebelum Inter Milan, ia juga dikritik saat AC Milan kalah dari tim semenjana Spezia. Bukan hanya publik dan penggemar, media-media di Italia pun tidak luput menyorot Romagnoli dan berbagai macam masalahnya, termasuk lemah dalam membaca permainan. Akan tetapi orang-orang tentu tidak boleh melupakan bagaimana Romagnoli memulai karirnya di AC Milan dengan cemerlang. Ia bahkan disebut-sebut sebagai titisan Andres Nesta meski masih butuh waktu untuk mencapai level sang legenda. Ketika ditunjuk sebagai kapten pada tahun 2018 yang lalu, Romagnoli pun dideskripsikan sebagai sebuah cahaya yang menaungi AC Milan di tengah periode sulit. Alessio Romagnoli adalah satu-satunya cahaya di akhir masa rentan AC Milan selama berbulan-bulan. Dia juga populer di kalangan penggemar. Demikian kata pihak klub seperti dikutip dari laman berita Football Italia. Romagnoli masih punya kans besar untuk kembali tampil terengginas seperti dahulu. Akan tetapi jika tidak berhati-hati, ia bisa saja jadi korban kesuksesan diri sendiri yang diperoleh terlalu dini 5 tahun lalu. Memimpin lini pertahanan AC Milan di usia muda merupakan tugas berat yang sudah dipikul oleh Romagnoli sejak lama. Dan sekarang Simon Kjaer mungkin lebih bisa diandalkan. Tapi sebentar lagi ia akan berusia 32 tahun. Yang dibutuhkan oleh Romagnoli saat ini adalah konsistensi dan pastinya kepastian soal perpanjangan kontrak. Karena masa bakti pemain kelahiran 12 Januari 1995 itu akan berakhir pada musim panas 2022. Apakah Milan sudah kehabisan bensin? AC Milan memang tampil ajaib pada 2020 lalu dan awal 2021 ini. Mereka tidak terkalahkan di Serie A sepanjang tahun 2020 dan sukses merebut juara paruh musim 2020-2021. Tidak banyak yang menyangka seperti ini terjadi pada AC Milan, lantaran Rossoneri dianggap tengah dalam masa transisi. Bahkan klub sendiri hanya menargetkan tim lolos ke zona Liga Champions. Namun hasil di lapangan menunjukkan bahwa AC Milan mampu bersaing di jalur juara. Optimisme pun terbangun di kalangan fans. Manajemen juga mendukung dengan menjadikan AC Milan tim papan atas Serie A yang paling sibuk di bursa transfer musim dingin. Akan tetapi perlahan ekspektasi ini mengendur. Performa AC Milan mulai merosot ketika memasuki awal paruh kedua. Bak kehabisan bensin, penampilan AC Milan terus-menerus mengecewakan. Padahal satu persatu pemain mereka telah pulih dari cedera. Sejumlah pemain Milan mengalami kemerosotan performa. Di antaranya adalah Alessio Romagnoli, Hakan Calhanoglu, Alexis Saelemaekers, Sandro Tonali, dan lain-lain. Dan imbasnya permainan tim pun menjadi terganggu, baik secara teknis maupun mental. Keberadaan Ibrahimovic tidak lagi ampuh dalam menunjang ambisi Milan untuk merebut gelar. Meski Milan dipenuhi pemain muda dan pelatih yang bisa menemukan taktik yang tepat, Milan kalah dalam sejumlah aspek dari Inter. Dua diantaranya adalah kematangan dan ketenangan. Sedangkan AC Milan walau sukses meraih banyak sekali kemenangan, sering tampil ala kadarnya. Milan sering kehilangan kendali permainan dan mengandalkan serangan-serangan balik. Padahal sebagai tim juara dan tim elit, penampilan dominan dan mentalitas kuat sangatlah dibutuhkan. Meski tidak mutlak, namun dalam persaingan jangka panjang, syarat itu bakal dibutuhkan. Saat ini terlihat cukup jelas keunggulan dan daya tahan Inter Milan yang di atas Rossoneri. Dan inilah yang sangat mengkhawatirkan bagi para fans Milan. Walau memiliki potensi yang besar, namun sepertinya musim ini Rossoneri masih sulit bersaing di tangga juara Serie A. Nasib gelandang andalan AC Milan terus dipantau setiap hari. Ismail Bennacer yang sedang mengalami cedera otot
dikabarkan terus berjuang agar bisa cepat pulih. Dan perkembangannya dipantau setiap hari oleh tim medis AC Milan. La Gazzetta dello Sport melaporkan pemain internasional Aljazair itu terus melakukan perawatan otot tendon flexor yang kaku. 2020-2021 ini bisa dibilang menjadi musim yang kurang bagus untuk Benacer. Pasalnya mantan pemain Empoli itu lebih sering menghabiskan waktunya di ruang perawatan daripada di tengah lapangan. Pemain berusia 23 tahun itu hanya bermain 11 kali di Serie A pada musim ini, dan kebanyakan masuk menjadi pemain pengganti karena masalah kebugaran. Berbeda dengan musim lalu, Benacer tidak pernah absen dalam skuad utama Rossoneri. Saat melakoni laga leg 1 babak 32 besar Liga Eropa melawan Red Star Belgrade, Benacer turun sejak menit pertama. Namun ia hanya bermain selama 39 menit sebelum ditarik keluar karena mengalami kram otot. Benacer sendiri juga sudah melewatkan kekalahan 3-0 dari Inter akhir pekan lalu dan terus berupaya memulihkan cederanya. Milan belum menetapkan kapan tanggal kembalinya mantan pemain Empoli itu, tetapi pantauan perkembangan dilakukan setiap hari. Kontrak segera habis, apakah dua pilar AC Milan bakal tetap bertahan? Dua pilar andalan AC Milan yakni Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu diketahui akan habis kontraknya pada akhir musim 2020-2021. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan bahwa AC Milan bisa membuat Donnarumma dan Calhanoglu melakukan perpanjangan kontrak asalkan manajemen mau memenuhi apa yang kedua bintang tersebut inginkan. Akibat ketidakjelasan masa depan Donnarumma dan Calhanoglu bisa membuat AC Milan merugi. Pasalnya kedua bintang itu sudah bisa membuka negosiasi dengan klub lain untuk bergabung usai kontraknya akan habis dengan status bebas transfer. Namun hal tersebut bisa ditanggulangi oleh AC Milan, asalkan pihak manajemen mau setuju dengan apa yang menjadi keinginan dari Donnarumma dan Calhanoglu. Untuk Calhanoglu meminta kenaikan gaji senilai 5 juta euro hingga 5,5 juta euro. Sebuah permintaan yang belum juga disepakati oleh AC Milan sampai sekarang. Sementara dengan Donnarumma, diketahui meminta syarat agar AC Milan bermain di Liga Champions, selain tentunya permintaan kenaikan gaji. Dan kabarnya perpanjangan kontrak Donnarumma dan Calhanoglu akan menjadi prioritas utama AC Milan dalam beberapa pekan ke depan. Kabarnya manajemen akan mencoba menggerakkan segala cara untuk bisa membuat mereka berdua menaikkan perpanjangan kontrak bersama AC Milan. AC Milan versus Red Star Belgrade, leg 2 Liga Eropa dengan persaingan yang ketat. Pertandingan AC Milan versus Red Star Belgrade akan dilangsungkan di Stadion San Siro pada hari Jumat 26 Februari 2021. Pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, AC Milan membuat beberapa kesalahan dan menyia-nyiakan peluang yang ada, sehingga mereka harus puas dengan hasil imbang 2-2. Dan di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa, Stefano Pioli harus mencari taktik yang tepat saat menjamu Red Star. Meski kecewa dengan hasil leg pertama, Pioli bersyukur timnya mencetak gol tandang. Itu berguna untuk bekal menghadapi leg kedua nanti. Dan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Eropa, AC Milan hanya memerlukan hasil imbang minimal 0-0. Dengan demikian Rossoneri berhak melaju ke babak perempat final karena unggul agresivitas gol tandang. Dan berikut ini player to watch, Zlatan Ibrahimovic, AC Milan. Ibra masih akan jadi pemain andalan AC Milan dalam laga ini. Pemain asal Swedia itu punya rasa percaya diri yang bagus saat berhadapan dengan lawan. Hal itu akan membawa dampak positif dan membuat para pemain AC Milan yang lain ikut percaya diri. Dan sejauh ini Ibrahimovic telah mencetak 16 gol dan 2 assist dari 19 laga yang telah dilakoni. Dan selanjutnya Milan Pavkov, Red Star Belgrade. Pavkov punya modal rasa percaya diri yang besar usai berhasil membobol gawang AC Milan di leg pertama. Kehadirannya di lapangan akan membuat para pemain AC Milan cukup kerepotan. Besar harapannya Milan Pavkov akan kembali menjadi mesin gol bagi Crvena Zvezda.